Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang teks deskripsi. Pasti kalian sudah pernah mendengar deskripsi ya. Deskripsi sendiri adalah sebuah bentuk pemaparan ataupun sebuah bentuk penggambaran dari kata-kata yang jelas dan juga detail serta terperinci. Sedangkan kalau kalimat deskripsi itu sendiri merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, menggambarkan bentuk, atau suasana tertentu ya. Misalnya ketika kita membaca suatu paragraf deskripsi, jadi pembaca itu seolah-olah mengalami sendiri keadaan, mengalami suasana seperti yang diceritakan oleh pengarang ya. Penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Di dalam teks deskripsi, ada dua hal yang bisa dijelaskan. Untuk yang pertama, teks deskripsi bisa menjelaskan ciri-ciri fisik objek. Kemudian, untuk yang kedua, teks deskripsi bisa pula menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Jika kita ingin menulis sebuah teks deskripsi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Untuk yang pertama adalah menentukan atau memilih tema atau topik. Di bagian ini, penulis harus fokus pada tema atau topik yang akan digambarkan dalam teks deskripsi. Misalnya, penulis ingin memilih tema pendidikan, maka topik teks deskripsi dapat berupa keindahan sekolah, keadaan ruang kelas, atau kondisi pameran sekolah. Yang kedua, mengadakan pengamatan terhadap objek. Setelah menentukan topik paragraf, maka penulis dapat memilih ruang lingkup yang sesuai dengan apa yang ingin diilustrasikan. Misalnya ruang sekolah, universitas, kelas, atau lokasi pameran sekolah. Agar lebih maksimal, penulis harus benar-benar mengamati secara langsung objek tersebut dan mencatat detail demi detail hal, peristiwa, suasana, atau benda yang ada di sekitar objek tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Di tahapan ini, semua data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dikumpulkan. Agar lebih rapi, data-data tersebut dapat dipilah sesuai dengan kategori dan jenisnya. Hal ini tentu saja akan memberikan kemudahan untuk proses berikutnya. Yang keempat adalah menetapkan pola pengembangan. Menetapkan pola pengembangan yang tepat dan sesuai. Setelah data-data terkumpul dan terpilah dengan baik, penulis menetapkan pola pengembangan teks deskripsi yang diinginkan. Yang kelima adalah menyusun kerangka paragraf. Menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dasar dan gagasan penjelasan. Di tahapan ini, penulis menetapkan ide pokok setiap paragraf yang akan disusun. Selain itu, gagasan-gagasan penjelas pun disiapkan untuk mendukung gagasan pada ide pokok. Proses ini menjadi pondasi utama sebelum masuk ke proses penulisan kerangka paragraf. Yang keenam adalah menyusun kerangka paragraf. Mengembangkan kerangka menjadi paragraf utuh menggunakan kalimat yang logis dan padu. Di bagian ini, penulis menggabungkan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan dasar dan penjelas menggunakan kata penghubung yang sesuai, sehingga kalimat dan paragraf yang tercipta menjadi logis dan padu. Yang terakhir adalah menyunting teks. Menyunting teks adalah langkah terakhir. Langkah terakhir di bagian pengembangan teks atau paragraf deskripsi yaitu penyuntingan. Karangan yang utuh yang telah jadi belum bisa dipastikan aman dari penggunaan kata yang salah, tidak baku, atau kurang lengkap.
Oleh karena itu, kegiatan menyunting teks atau paragraf diperlukan untuk mengecek kembali pemilihan kata atau diksi, imbuhan, tanda baca, kata penghubung, dan kelengkapan informasinya. Setelah itu, koreksi berupa penambahan dan pengubahan kata boleh dilakukan demi terciptanya hasil karya yang lebih sempurna. Biasanya dalam proses ini, guru bahasa Indonesia memiliki peran vital, membantu siswa memoles teks, paragraf, karangan deskripsi yang telah dibuat. Berikut adalah contoh teks deskripsi dengan tema keindahan alam. Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah gunung yang indah yang terletak di Jawa Timur dan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Wilayah pegunungan ini memiliki keunikan tersendiri, di mana pada ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut, akan ada daerah berpasir yang sangat besar, sekitar 5.250 hektar. Di sini, para pengunjung dapat menikmati pemandangan sambil menunggang kuda. Hal lain yang tidak boleh dilewatkan adalah menikmati matahari terbit di Gunung Bromo. Dari puncak Gunung Penanjakan yang terletak di ketinggian 2.770 meter. Pemandangan alam saat fajar luar biasa. Matahari perlahan naik dengan latar belakang Gunung Semeru yang memancarkan asap di kejauhan. Akan menjelaskan pemandangan indah yang sulit untuk dijelaskan. Jadi pada saat-saat seperti itu sangat mahal jika Anda tidak dapat menangkapnya dengan momen-momen berharga dalam bentuk memotret. Gunung Bromo dihuni oleh suku-suku setempat. Penduduk asli Tengger percaya bahwa Gunung Bromo adalah gunung tempat sang pangeran mengorbankan hidupnya untuk keluarganya. Masyarakat juga secara teratur menyelenggarakan festival kasat atau kasodoyahnya. Karena itu, waktu yang tepat untuk mengunjungi Gunung Bromo adalah bulan Kasada atau sebagai aturan September sampai bulan November. Bulan ini, Kasada akan dapat menyaksikan Festival Kasada yang merupakan upacara tahunan suku asli Tengger yang datang ke Bromo untuk memberikan sumbangan dalam bentuk sayuran, ayam, uang ke kawah gunung berapi sebagai ungkapan dari terima kasih dan dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap prosesi upacara ini sangat menarik bagi wisatawan, sehingga selama upacara Bromo Kasada semakin banyak dikunjungi oleh para pendatang. Menurut sejarah Gunung Bromo, kata Brahma yakni salah satu dewa Hindu. Menjadi gunung yang besar dan indah, Bromo termasuk dalam kelompok gunung berapi aktif. Meskipun Gunung Bromo tidak sebesar gunung berapi lainnya di Indonesia, tetapi pemandangan alam dan suasana gunung membuat gunung ini sangat layak dikunjungi. Jadi, wisatawan disarankan untuk berkunjung dan berkunjung lagi untuk menikmati keindahan alam di Gunung Bromo. Alhasil, Bromo menjadi salah satu tujuan wisata terkenal di Indonesia dan menjadi ikon wisata di Jawa Timur. Untuk sampai ke Gunung Bromo, pengunjung pertama dapat menuju ke Malang, karena kota Malang adalah kota yang cukup besar untuk melakukan perjalanan ke kota ini. Berbagai transaksi dapat dilakukan, sejak awal mobil pribadi, bus, kereta api, dan pesawat. Kendaraan Jeep dan Land Rover adalah kendaraan umum yang digunakan di daerah Bromo. Memang harganya cukup mahal, tetapi semua orang akan merasa lebih ringan jika dalam kelompok dengan grup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.